Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Doapedia. Sebuah kabar datang dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu mengabarkan sebuah hadis yang cukup panjang tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jumlah mereka disebut Rasulullah berjumlah 70.000 orang. Masya Allah, siapakah mereka? Bisakah kita termasuk salah satunya? Yuk simak ulasannya berikut ini. Nah, sebelum kami lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like video ini dan juga bagikan ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Dikabarkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku semua umat. Aku melihat seorang nabi hanya memiliki beberapa pengikut, yakni 3-9 orang. Ada pula nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba aku diperlihatkan sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Seseorang berkata padaku, mereka adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku pun melihat ke ufuk, ternyata ada suatu kaum yang besar yang berwarna hitam, yakni hanya terlihat hitam karena saking banyaknya sekumpulan orang tersebut. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana terdapat pula kaum yang besar yang berwarna hitam. Dikatakan kepadaku, ini mereka semua adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisab dan disiksa." Ibnu Abbas mengisahkan, setelah menyampaikan hadis tersebut, Rasulullah bangkit dan masuk ke rumahnya. Orang-orang lalu memperbincangkan, siapakah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab? Sebagian berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah. Kemudian sebagian lain berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tak pernah berbuat syirik kepada Allah. Setiap orang menyampaikan pendapat masing-masing, lalu Rasulullah pun keluar menemui mereka seraya bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Mereka pun menjelaskan apa yang mereka bicarakan. Rasulullah lalu bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiarah, beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ukasyah bin Milhan lalu segera mendekati Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka, yakni golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah pun bersabda, engkau termasuk bagian dari mereka. Lalu seorang lain datang dan meminta hal sama seperti Ukasyah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Rasulullah pun bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis panjang tersebut jelaslah bahwa Allah menjanjikan akan ada 70.000 orang yang masuk surga dengan sangat mudah, tanpa melalui proses hisab yang berat dan tanpa terlebih dahulu mencicipi azab akhirat. Rasulullah pun menyebutkan 70.000 orang tersebut, yakni orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiarah, beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Artinya setiap umat Rasulullah, baik yang hidup di era awal Islam ataupun yang hidup di masa kini dan di masa mendatang, berkesempatan menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut, asalkan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Ruqyah dikenal sejak zaman Rasulullah dan disebut sebagai salah satu tibun nabawi. Rasulullah memang tidak mengharamkan ruqyah, terutama untuk penyakit ain dan sengatan binatang. Beliau, Rasulullah SAW dan para sahabat juga pernah meruqyah. Hanya saja mereka tidak minta diruqyah. Ada perbedaan antara meruqyah dan minta diruqyah. Seorang yang meruqyah termasuk berbuat kebaikan. Adapun seorang yang meminta diruqyah biasanya diliputi ketergantungan pada selain Allah, yakni mereka meyakini ruqyah sebagai penyembuh, bukan Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Kecenderungan hati tersebut menodai tawakal kepada Allah. Karena itulah seorang yang minta diruqyah mendapat konsekuensi tak masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu yang kedua, tidak melakukan tiarah. Tiarah atau tatoyur adalah beranggapan sial karena melihat burung atau hewan selainnya.
termasuk di dalamnya menganggap sial angka tertentu, bulan tertentu, benda tertentu, dan lain sebagainya. Perilaku tatoyur merusak ketauhidan kepada Allah dan menghilangkan sifat tawakal kepadanya, sebagaimana meminta ruqyah yang menodai ketawakalan. Bertatoyur juga menyebabkan pelakunya tak diizinkan masuk surga tanpa melalui hisab dan azab. Yang ketiga, bertawakal. Inilah kunci utama untuk menjadi salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang bertawakal pada Allah, dialah yang mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dengan memiliki sifat tawakal yang murni dan tak pernah ternoda, seorang dapat menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut. Bahkan ada hadis lain yang menyebutkan jumlahnya tak terbatas pada 70.000 orang, melainkan jauh lebih banyak dari itu. Rasulullah bersabda, Rabbku Azza wa Jalla telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari umatku akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Setiap 1.000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 orang lagi. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, tentu jumlahnya sangat banyak. Artinya, kesempatannya pun terbuka luas. Siapa yang enggan masuk surga tanpa hisab dan azab? Pasti kita semua berharap dan menginginkan hal tersebut. Baik, demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat dan semoga menambah khasanah pengetahuan tentang Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.